Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ya kali ini gua mau news update. News update ini gua ambil dari sumbernya dari Twitter aja ya. Dan seperti biasa, warningnya adalah ini gua kembalikan lagi ke teman-teman. Gua hanya menyampaikan menurut gua ringan amatiran. Mau percaya mau enggak, gua kembalikan lagi ke teman-teman ya masalah berita ini. Dan seperti biasa nanti pasti akan gua atau mungkin akan gua kasih opini dari gua tentang masalah berita-berita yang akan gua sebutkan ini. Oke, langsung saja. Ini gua dapat informasi dari Santi Auna. Sorry. Ini dikabarkan ya kalau Mauricio Pochettino ini sudah diwawancara oleh Manchester United. Wow. Dan di Il fait partie des favoris avec Erik ten Hag. Jadi dia ini diketahui juga merupakan favorit bersama dengan Erik ten Hag. Wah, ini fakta yang menarik kalau memang sudah dilakukan interview dari pihak Manchester United kepada Pochettino. Kalau memang berita ini betul, maka dua calon teratas, Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino, dua-duanya sudah ditemui oleh pihak Manchester United, sudah dilakukan interview. Dan menurut gue sih kalau memang iya, maka mungkin dalam waktu dekat ini bisa jadi klub akan memutuskan akan mengambil yang mana. Cuman apakah akan diumumkan dalam waktu dekat ini? Nah, itu pertanyaannya. Dan kalau menurut gue sih sepertinya tidak ya, tidak dalam waktu dekat ini diumumkan secara publik. Paling tidak mungkin menunggu ya mungkin di bulan Mei kali ya. Ini ringan amatiran ala gua. Santi Auna sendiri ini merupakan salah satu jurnalis di Foot Mercato ya. Dan di follow juga oleh banyak pihak termasuk juga Fabrizio Romano. Oke, ada berita lainnya. Sebentar, nih gua sambil cari. Oke, ini dari Lori Whitwell. Dikabarkan ya, nih gue ambil dari The Total Football Show, kalau Harry Kane ini dikabarkan akan diincar oleh Manchester United di tahun 2022 ini. Wow. Dan bahkan ini dikabarkan kalau Harry Kane ini sebenarnya ingin bergabung di salah satu klub Manchester musim panas yang lalu. Dan dikabarkan salah satunya nanti akan lagi mengejar Harry Kane di tahun 2022 tahun ini ya. Dan mungkin salah satunya Manchester United ya. Dikabarkan juga I can see a situation where Man United. Saya bisa melihat situasi di mana Manchester United akan mencoba untuk Harry Kane. Dan ini permasalahan apakah mereka punya resource atau punya dana untuk Harry Kane atau tidak. Ini merupakan kabar yang cukup, kalau memang betul, ini merupakan kabar yang cukup menarik ya, dimana kalau untuk lini depan saat ini Manchester United sudah ada Cristiano Ronaldo, pemain tier 1, pemain world class juga. Dan kalau seandainya ada Harry Kane di sana, dan kalau melihat formasi yang digunakan oleh Manchester United saat ini yang lebih sering menggunakan striker tunggal, ini mungkin akan harus berbagi dengan Harry Kane, atau mungkin ada peran yang lain dengan Harry Kane. Dan menurut gue ini dari sisi teknis, paling tidak dari sisi posisi saja sudah sangat menantang atau sangat unik ya. Belum lagi kalau melihat dari sisi biaya, di mana musim lalu dikabarkan Tottenham Hotspur menolak 150 juta dari Manchester City. Dan musim ini gue tidak melihat harganya akan turun. Kalaupun turun mungkin masih dalam kisaran 100 juta. Dan untuk Manchester United menghadirkan salah seorang pemain dengan nilai yang cukup fantastis 100 juta sih menurut gue sesuatu hal yang harusnya dihindarkan. Karena jumlah yang terlalu besar, biasanya ekspektasi tinggi, dan biasanya efeknya tidak bagus, paling tidak dari sisi psikis dan juga sisi mental dari pemain itu sendiri. Dan gue tidak yakin Harry Kane juga akan berkembang dengan bagus di paket harga tersebut ya. Ini kalau menurut gue ringan amatiran sih. Jadi ya gue berharap sih tidak ya Harry Kane ini. Dikabarkan juga dari @United Report, dikabarkan kalau Luis Enrique ini punya ketertarikan untuk melatih di Inggris. Dan sepertinya dia tidak akan memperbarui kontrak di timnas Spanyol.
Kalau kesempatan untuk melatih Manchester United ada di sana setelah Piala Dunia 2022. Wah, ya menurut gue sih, gue udah bahas juga di video gue tentang Luis Enrique sebelumnya. Menurut gue sih apa ya, sulit kalau harus menunggu sampai bulan Desember baru bisa datang pelatih barunya, karena liga sudah bergulir dari bulan Agustus. Persiapannya bagaimana dan lain-lain. Jadi menurut gue, walaupun Luis Enrique menurut gue salah satu pelatih bagus, cuman sepertinya tidak ya. Dikabarkan juga oleh United Report kalau Nicky Butt, salah seorang legenda dari Manchester United, ini mengatakan kalau calon favoritnya kurang lebih Mauricio Pochettino ya. Dia sudah terbukti di Premier League, dia muda dan sangat enthusiastic. Gaya permainannya dia, menurut Nicky Butt ini akan sesuai dengan Manchester United. Dan staff backroomnya dia sepertinya juga akan switch on. Nicky Butt ini selain mantan pemain, legenda Manchester United, juga pernah menduduki posisi Head of Development kalau tidak salah di Manchester United. Seseorang yang punya pengetahuan sepak bola cukup bagus, pengetahuan klub juga cukup bagus, dan dia berpendapat seperti ini ya, diambil dari 442. Ya menurut gua setiap orang pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri, cuman pada waktunya nanti, sekali lagi gua ulangi ya, ketika Manchester United memutuskan siapapun manajernya, ya menurut gue sih apapun pendapat perbedaan itu harusnya sudah selesai dan membaur lagi menjadi satu fans Manchester United yang menyupport klubnya untuk meraih kesuksesan. Itu sih kalau menurut gue arti fans ya. Jadi kalau seandainya ada nanti dalam tanda kutip fans, ketika mungkin calon manajernya tidak sesuai, lalu mengharapkan Manchester United kalah atau apa supaya manajernya dipecat, buat gue nih dengan amatiran ya itu tanda tanya besar fansnya seperti apa ya. Dari United eksklusif ini diambil dari beberapa sumber, salah satunya dari 90 Min Football. Dikabarkan kalau Borussia Dortmund ini tertarik untuk mendatangkan Anthony Martial. Ya ini kabar yang cukup menarik. Cuman ya bagaimana biaya transfernya nanti seperti apa, berapa ya kan? Lalu apakah Borussia Dortmund sanggup membayar gaji dari Anthony Martial atau ada nego gaji di sana? Ini cukup menarik. Cuman menurut gua lini depan memang merupakan salah satu sisi lini, terutama sektor sayap ya, yang harus diperbaiki oleh klub siapapun manajernya musim depan. Dan mungkin waktunya Anthony Martial juga menurut gue sudah selesai di Manchester United. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan penggantinya yang jauh lebih bagus, yang tentunya sesuai dengan skema dan sistem dari pelatih yang baru. Dikabarkan dari Man United Evening News ya. Ini dikabarkan kalau Erik ten Hag ini adalah calon populer di antara fans dan juga orang-orang di klub ya. Ya gue sepakat sih, ya, memang itu adanya kan. Memang calon favorit maksud gue. Tapi again, apakah nanti akan terturuti artinya Erik ten Hag atau tidak? Gue berharap sih ya, siapapun nanti yang ditunjuk juga dapat dukungan sebesar ini, mau itu ten Hag mau yang lain. Karena ya Indian kan, atau ujung-ujungnya kita ini kan mendukung klubnya bukan manajernya. Itu kalau menurut gua ya, ringan amatiran. Ada kabar lagi yaitu Brandon Williams. Ini dikutip dari Mail Sport, gua ambil dari Man United Zone. Man United Zone ini dikabarkan kalau dia bilang tidak ada poinnya saya balik ke Manchester United tapi hanya untuk duduk di bangku cadangan. Saya ingin bermain dan saya merasa lebih baik untuk bermain di Premier League setelah pengalaman ini, artinya pengalaman bermain di Norwich. Nah, ini cukup menarik dimana kalau memang dia ingin fight untuk bermain ya dia harus tahu siapa-siapa saja yang jadi pesaingnya dia. Ada Aaron Wan-Bissaka, ada Diogo Dalot, ada Luke Shaw, ada Alex Telles. Karena Brandon Williams ini setahu gue bisa dimainkan di kanan dan di kiri. Ya dia yang harus mengukur juga siap nggak dia. Semua pemain pasti ingin bermain ya kan. Dia mau tidak untuk bersaing. Itu dia sih. Kalau mungkin dia merasa dia punya kemampuan untuk itu, menurut gue sih untuk Brandon Williams memang sebaiknya balik ke Manchester United. Dan dia harus punya mentalitas yang bagus, mentalitas yang mau fight, mentalitas yang mau menunjukkan permainan terbaik, penampilan terbaik, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di lapangan latihan. Dan itu yang penting ya.
kurang lebih demikian. Nah, ini kabar terbaru atau kabar terakhir dikabarkan kalau dari Mirror Football, Manchester United mempersiapkan untuk berbicara dengan Luis Enrique untuk mengambil pekerjaan di Old Trafford di musim panas ini. Ini langsung aja gue beri opini gue. Kalau ini gue nggak percaya ya, karena Luis Enrique datang ke musim panas, tapi dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apakah lagi-lagi Ralf Rangnick yang akan diberikan kesempatan ini sampai dengan musim dingin nanti di bulan Desember, lalu Luis Enrique akan mengambil alih di bulan Januari katakanlah. Dan menurut gue tuh juga tidak ideal, karena praktis dia tidak istirahat kan. Setelah Piala Dunia dia langsung lanjut ke Manchester United. Secara personal, secara psikis, mental, menurut gue itu tidak bagus juga. Ganti pekerjaan tapi tidak ada waktu jeda. Konsentrasinya dia belum berubah dan lain-lain. Belum kondisi lelah ya setelah Piala Dunia, baik itu secara fisik dan secara mental. Menurut gue bukan waktu yang ideal. Dan akhirnya bermuara menurut gue Luis Enrique ini bukan kemampuan skill dan lain-lain, tapi salah satunya juga karena keadaan waktu menjadi tidak ideal untuk menjadi manajer baru dari Manchester United. Oke, langsung aja kali ini gue akan membacakan komen lagi nih ya. Dimulai dari Wildan Ibrahim mengatakan, "Bang, apakah Sir Alex Ferguson masih punya power di MU?" Dari beberapa artikel yang gue baca, dari beberapa podcast yang gue dengar, tidak. Beliau tidak punya power di Manchester United. Beliau memang tentu saja punya masukan, punya ide dan lain-lain, tapi dia tidak punya power untuk menentukan ya di klub. Kalau punya memberi masukan, ide dan lain-lain ya semua orang kan juga bisa, dan itu sama. Posisi Sir Alex pun juga demikian. Itu yang gue tahu dari yang gue baca ya, artikel dan lain-lain. Moga aja nih dari Gambarind. Moga aja Pak D. Rangnick udah jadi konsultan dan John Murtoh bisa bantu Ten Hag buat lawan si Blazers. Glazer maksudnya ya. Glazer nih kan gimana bosnya. Jadi mau mereka melawan seperti apa, toh yang menggaji dalam tanda kutip nih ya Glazers lagi. Kalau seandainya terjadi perlawanan yang cukup keras dari Rangnick, dari John Murtoh, dan tentang kebijakan klub, ya ujung-ujungnya yang punya power yang akan lebih punya kuasa. Bukan tidak mungkin mereka yang akan disingkirkan, karena again, Manchester United faktanya adalah punyanya Glazers ya, mereka yang memiliki, mereka pemiliknya. Dan menurut gue ya ini fakta yang cukup sulit saat ini di Manchester United, dan menurut gue tidak bisa serta-merta lalu mengharapkan Murtoh atau Ralf Rangnick untuk melawan. Tidak ada perkataan melawan kalau menurut gue ya, dengan amatiran. Bagaimana mungkin mereka bosnya? Cuman bagaimana Rangnick dan juga Murtoh ataupun Richard Arnold dan lain-lain ya, Ten Hag itu nanti kalau dia jadi cuma hanya sebagai seorang manajer. Yang ke atasnya ini lebih ke Murtoh dan juga Ralf Rangnick. Ini bagaimana mereka bisa membantu justru Glazers untuk bisa diarahkan ya, untuk yaitu tadi lebih berkonsentrasi ke sisi prestasi, membangun klub, membangun culture yang baru, filosofi yang baru. Begitu sih kalau menurut gue. Dan ini sekali lagi tugas yang sangat besar, dan mungkin tugas yang sangat unik juga, karena bukan tidak mungkin ini berbeda dengan status di klub-klub lainnya ya. Ini kalau tanggapan gue dengan amatiran ala gue. Lalu dari Faizal Hamdan 789, sehat selalu Bang dan murah rezeki, insyaallah. Sama-sama ya, sehat-sehat juga dan murah rezeki. Semangat terus kontennya, Glory Man United, Glory Man United. Dari Ahmad Daniel, bukti channel ini sudah sangat berkembang, mulai ada komentar-komentar negatif, dan tetap berkarya terus Mas Football. Terima kasih Ahmad Daniel ya. Ya komentar sih menurut gua nggak apa-apa ya, mau negatif mau apa nggak apa-apa asal sopan. Karena kalau tidak sopan ya mohon maaf nih, akan gua sensor ya. Karena ya insya Allah gue selalu paling tidak menyempatkan membaca komen, walaupun mungkin tidak semuanya gue baca karena banyak banget, dan gue ucapkan terima kasih untuk itu. Cuman sekali lagi sih, komentar negatif nggak apa-apa, berbeda dengan gue juga nggak apa-apa, yang penting sopan ya. Lalu dari Muhammad Nurifan Irfan, saya kenal MU dari saya kelas 6 SD, sekarang umur saya 32 tahun. Feeling aja ini mah, feeling bukan gitu tulisannya, FEELING, feeling gitu ya. Feeling aja ini mah,
Mau sehebat apapun pelatih dan pemainnya, kalau MU masih jadi klub komersial, MU kagak bakalan berjaya seperti era Opa Fergie. Feeling masalah MU bukan di pelatih atau pemain, tapi di pemilik klubnya. Kalau menurut gua, permasalahannya ada di kesemuanya, dari masalah manajemen klub, pemain juga iya, manajer juga aja, satu dan yang lainnya sangat berkait, dan ini yang membuat masalah di Manchester United ini sangat kompleks dan juga rumit ya. Ini kalau menurut gua dengan amatiran. Dari Raf, Bang, tanggapan lu mengenai opini yang bilang Sir Alex Ferguson sengaja nunjuk pelatih keinginan dia agar prestasi Sir Alex Ferguson di Man United tidak bisa dilampaui. Banyak banget yang bilang begitu, bahkan fans Manchester United sendiri. Efek kebanyakan dikecewai Man United bisa buat orang jadi gak waras sepertinya. Ya sepakat gue dengan amatiran lagu. Kalau menurut gue, komentar gue adalah, gue gak tahu mau komentar apa sih. Karena menurut gue aneh aja ya, aneh bin lucu sebenarnya komentarnya mengatakan Sir Alex ingin supaya prestasinya tidak dilakukan. Gue nggak tahu, sorry ya, siapa Raf, gue nggak bisa mendengar ini, gak habis pikir gue. Oke, lalu ada dari Rocket Puncher. Iya, itu yang selalu muncul di benak gue. Lu bagi siapapun manajer world class, lu atur segala macam perancangan untuk memajukan klub, hujung-hujungnya sampai ke Ed Woodward atau Joel Glazer di reject. Karena apa? Karena mereka mementingkan komersial berbanding bola sepak. Lihat sekarang sampai Ralf Rangnick juga macam tidak dipedulikan oleh board. Gue sepakat banget ini. Jadi mau apapun, kalau seandainya tidak tahu caranya atau tidak bisa meyakinkan Joel Glazer atau Richard Arnold atau yang lain-lain untuk membuat arah yang berbeda dari kebijakan tersebut ya, khusus untuk Ralf Rangnick ini, untuk katakanlah untuk memajukan klub, ya tetap akan mentok menurut gue. Dan ini merupakan tantangan dari Manchester United, bukan hanya untuk Ralf Rangnick, karena ini juga nanti akan menyalur ke manajer, siapapun manajernya harus bisa bekerja sama, bukan hanya dengan para pemain di dressing room, bukan hanya dengan Ralf Rangnick sebagai konsultan, bukan hanya dengan staff-staffnya nanti, bukan hanya dengan Richard Arnold, tapi juga dengan sang pemilik. Kemauan pemilik seperti apa, ini harus bisa dilakukan dengan sang manajer itu tadi. Tidak hanya sekedar taktik dan strategi permainan atraktif ya kan, wah permainan yang sangat bagus, nggak bisa cuman itu saja. Dan ini satu dan yang lain kalau menurut gue dengan amatiran sangat berkaitan. Lalu yang terakhir dari Sumarlin M, kayaknya Anda nggak setuju Erik ten Hag melatih Manchester United. Kalau dengar narasi Anda, menurut amatiran dengan tidak. Gua tidak ada kata-kata gua tidak setuju siapa yang melatih. Enggak. Menurut gua siapapun yang ditunjuk nanti ya, boleh-boleh saja siapapun. Gua tidak ada yang setuju dan nggak setuju. Nih kurang betul kalau menurut gua ya, gua perbaiki, maaf. Tentu saja gue punya calon favorit, tapi bukan berarti gue nggak setuju kalau yang lain ya. Karena gue ulangi sekali lagi, siapapun nanti yang jadi akan gue dukung 110%. Oke, terima kasih. Oh ya, sekali lagi gue ingatkan, gue ini bikin polling ya. Ini bisa dicari di community ya. Nanti kalau diklik di community akan dapat pollingnya nih. Kira-kira kalau memungkinkan stadion mana yang ingin dibikin video review tour stadium, bisa dipilih tuh. Ada beberapa stadion. Walaupun nanti bukan berarti 100% akan gue kunjungin ya, tapi paling tidak ini akan memberikan gambaran inspirasi kepada gue. Kira-kira teman-teman ini pinginnya kalau gue bikin vlog itu ke stadion yang mana. Oke, sekian dulu. Terima kasih sekali lagi komennya. Mohon maaf belum bisa gue akomodasi, gue ambil semuanya, tapi gue akan usahakan nanti sedikit-sedikit pasti akan gue tambahkan ya di beberapa segmen video gue. Tapi sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Komennya terima kasih, likes-nya juga jangan ya sering-sering ya untuk memberikan komen, karena tentu saja akan insya Allah akan juga memajukan channel gua ini. Again terima kasih, apapun itu yang penting sopan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sehat-sehat semua sekeluarga.